Jessica Kumala Wongso hari ini kembali menjalani persidangan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun dalam sidang kali ini ada pembagian waktu untuk menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum dan dari kuasa hukum Jessica. Dalam persidangan yang ke-25 hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada dua pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum untuk menghadirkan saksi. Begitu juga, hakim juga memberikan kesempatan kepada kuasa hukum. Sidang sebelumnya, Kamis 22 September, dihadirkan ahli hukum pidana Universitas Brawijaya, Mas Ruhin Rubai, dan konsultan toksikologi forensik asal Australia, Richard Byron Collins. Dalam kesaksiannya, Rubai berpendapat bahwa unsur pembunuhan berencana tidak memerlukan motif. Sedangkan Richard menjelaskan, banyak hal umum tentang masuknya sianida ke dalam tubuh manusia secara garis besar hampir sama dengan keterangan ahli toksikologi yang dihadirkan kuasa hukum Jessica sebelumnya. Koresponden CNN Indonesia Yudi Yudawan saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yuda, siapa saja para saksi yang dihadirkan kedua pihak hari ini, baik dari jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum? Apa yang akan digali dari jaksa penuntut umum misalnya? Baik Putri, saat ini memang persidangan yang ke-25 menghadirkan saksi ahli dari pihak Jessica Kumala Wongso, yaitu Muzakir, sarjana hukum MA, yang dia merupakan salah satu pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang menarik Putri, sepanjang persidangan tadi yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ada beberapa hal yang saya cermati, yaitu pertama adalah bagaimana sebenarnya kasus pembunuhan itu dilihat dari hukum objektif, tidak hanya dilihat sebagai satu orang penyebab kematian. Mungkin saya bisa memberikan sedikit ilustrasi kepada Putri, yaitu apabila seseorang ditemukan tewas tertembak di suatu tempat, pastinya penyidik di mana polisi harus melakukan berbagai penyidikan terkait dengan kematian orang tersebut. Apakah memang peluru yang menembus bagian tubuh seseorang tersebut merupakan salah satu penyebab utama, ataukah ada penyebab lain? Semisal apakah memang korban tersebut tewas akibat penyakit jantung, ataukah korban tersebut tewas akibat terjatuh dan mengalami luka atau fraktur cukup serius pada bagian kepala atau bagian tubuh lain. Ini merupakan hal yang sedang dicermati, mengingat kematian kasus Wayan Mirna Salihin sendiri masih menjadikan tanda tanya. Apakah memang kematian Wayan akibat sianida ataukah karena kasus lain? Dokter Muzakir sendiri menyatakan salah satu hal untuk menjawab itu semua adalah menggunakan hukum objektif, di mana dilakukan sebuah pemeriksaan dengan menggunakan sistem ilmiah yang dimana tidak satupun kebenaran absolut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini apabila tidak ada penelaahan secara objektif, salah satunya dengan melakukan otopsi, Putri. Selain itu juga Muzakir tadi banyak membahas mengenai peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 terkait dengan prosedur pengambilan sampel barang bukti, pengambilan saksi, pernyataan saksi, kemudian juga penyitaan. Sepertinya dari tim kuasa hukum Jessica berusaha untuk menggiring bahwasanya prosedur penyitaan, pengambilan barang bukti seperti cairan yang ada di dalam gelas yang diduga mengandung sianida, kemudian CCTV yang sudah digandakan, dikloning menggunakan flash disk, dianggap menyalahi prosedur yang sudah tercantum di dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, Putri. Baik, terima kasih Yudi Yudawan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami tunggu terus perkembangannya.